Filsafat sering dianggap sebagai kegiatan berpikir yang mulia. Orang membayangkan diskusi santai soal makna hidup, etika, atau kebenaran. Tapi di balik semua itu, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan. Filsafat bisa merusak pikiran, melemahkan keyakinan, bahkan menghancurkan hidup seseorang. Beberapa filsuf mati karena ide mereka sendiri. Sokrates dihukum mati karena dianggap merusak moral masyarakat. Bruno dibakar hidup-hidup karena pandangannya dianggap sesat. Nietzsche menghabiskan sisa hidupnya dalam kondisi mental yang hancur. Ini bukan kebetulan. Berpikir secara mendalam memang membuka kemungkinan untuk memahami sesuatu secara lebih jernih, tapi juga membuka pintu ke pertanyaan yang tak punya jawaban pasti. Di titik tertentu, ini bisa menyebabkan frustrasi, keputusasaan, bahkan gangguan mental. Filsafat membuat orang mempertanyakan segalanya, termasuk makna hidup, moralitas, dan keberadaan diri sendiri. Dan tidak semua orang siap menghadapi kekosongan setelah semua nilai runtuh. Video ini tidak dibuat untuk memuliakan filsafat atau membuat penonton terkesima oleh kedalaman pemikiran para filsuf. Sebaliknya, video ini menunjukkan bahwa ada harga yang harus dibayar ketika seseorang memilih untuk berpikir terlalu dalam. Bahwa di balik argumen-argumen cerdas dan kutipan-kutipan terkenal, ada penderitaan yang nyata. Filsafat bisa jadi penting, tapi bukan berarti tidak berbahaya. Terima kasih perhatiannya dan selamat menonton. Filsafat tidak hanya hidup di ruang kelas atau buku-buku tebal. Ia pernah dan masih bisa menjadi alasan orang dihukum, dikucilkan, bahkan dibunuh. Sejarah mencatat bahwa pemikiran yang terlalu tajam seringkali dianggap ancaman. Dan ketika kekuasaan merasa terancam, yang berpikir adalah yang pertama dilenyapkan. Sokrates tidak menulis buku. Ia berjalan di jalanan Athena, mengajukan pertanyaan yang membuat orang tidak nyaman. Ia mempertanyakan agama, hukum, dan tradisi. Di mata penguasa, ia bukan filsuf. Ia pengganggu ketertiban. Tahun 399 sebelum Masehi, ia dituduh merusak moral anak muda dan tidak menghormati dewa-dewa negara. Tuduhan itu cukup untuk menjatuhkan hukuman mati. Ia diberikan pilihan, meninggalkan filsafat atau meminum racun. Ia memilih meminum racun, mati bersama pikirannya sendiri. Seolah-olah filsafat yang selama ini ia hidupi, kini menjadi algojonya. Hypatia adalah filsuf perempuan di Alexandria, Mesir, pada abad keempat. Ia ahli matematika, astronomi, dan filsafat. Ia menolak untuk tunduk pada otoritas agama Kristen yang tengah berkembang pesat pada masa itu. Ketika konflik politik dan agama memuncak, Hypatia dijadikan simbol penyimpangan intelektual. Ia diseret keluar dari keretanya oleh massa, dilucuti, disiksa, lalu dibunuh secara brutal. Tubuhnya dipotong-potong dan dibakar. Semua itu karena ia berpikir terlalu bebas di tengah masyarakat yang mulai mengunci diri pada dogma. Giordano Bruno, seorang filsuf, teolog, dan mantan biarawan asal Italia. Ia percaya bahwa alam semesta tidak terbatas dan bahwa Tuhan tidak bisa dikurung dalam doktrin gereja. Ia juga menolak konsep surga dan neraka. Gagasan-gagasan ini dianggap menyesatkan oleh Inkuisisi Katolik. Ia diadili selama 8 tahun, tidak karena melakukan kekerasan, tapi karena berpikir di luar batas yang ditentukan otoritas. Pada 1600, ia dibakar hidup-hidup di Roma. Kematian para filsuf ini menunjukkan bahwa filsafat bukan aktivitas netral. Ia bisa membuatmu dianggap musuh negara, musuh agama, atau musuh moral masyarakat. Ketika ide menyentuh wilayah kekuasaan, ia dianggap berbahaya. Dan sampai hari ini, banyak orang ditahan, disensor, atau dibungkam karena mempertanyakan sistem. Mungkin metode hukum sudah berubah, tapi esensinya tetap sama. Berpikir terlalu bebas bisa membuatmu disingkirkan. Tidak semua yang hancur karena filsafat mati secara fisik. Sebagian hancur pelan-pelan dari dalam. Mereka tenggelam dalam pemikiran sendiri, kehilangan arah, dan pada akhirnya tidak bisa hidup seperti biasa. Filsafat, jika dijalani tanpa batas, bisa memotong jarak seseorang dari kenyataan. Nietzsche dikenal sebagai pemikir radikal. Ia menyerang agama, moralitas tradisional, dan semua nilai lama.
Ia percaya bahwa manusia harus menciptakan nilainya sendiri, meski itu berarti berjalan sendirian melawan dunia. Tapi pada akhirnya, ia sendiri tidak sanggup menanggung beban pikirannya. Tahun 1889, Nietzsche roboh di jalanan Turin setelah menyaksikan seekor kuda dipukuli. Setelah itu, pikirannya runtuh. Ia tidak menulis lagi. Ia hidup dalam keadaan mental yang kacau hingga kematiannya 11 tahun kemudian. Orang bisa berdebat apakah ia memang gila karena filsafat. Tapi satu hal jelas, ia menggali terlalu dalam dan tidak pernah kembali utuh. Emil Cioran tidak percaya pada harapan. Ia menulis tentang kesia-siaan, penderitaan, dan absurditas hidup. Bukunya tidak menawarkan solusi, hanya penegasan bahwa hidup itu tak masuk akal. Cioran tidak bunuh diri, tapi hidupnya tidak bisa dibilang hidup dalam pengertian normal. Ia menarik diri dari dunia, hidup dalam kesepian, dan menolak semua bentuk kepercayaan, bahkan terhadap filsafat itu sendiri. Kebanyakan orang menjalani hidup dengan rutinitas. Mereka bekerja, mencintai, marah, dan tertawa tanpa banyak pertanyaan. Tapi filsafat membongkar semuanya. Ia memaksa orang untuk mempertanyakan hal-hal dasar. Kenapa hidup? Kenapa percaya? Kenapa berharap? Jika tak hati-hati, orang bisa terjebak dalam spiral pertanyaan yang tak punya ujung. Semakin banyak yang dipertanyakan, semakin sulit untuk bertindak. Akhirnya, seseorang bisa kehilangan hubungan dengan realitas. Bukan karena ia gila, tapi karena dunia tidak lagi terasa masuk akal. Penelitian dari Susan Nolen Hoeksema, seorang psikolog dari Yale University, menunjukkan bahwa ruminasi berlebihan, menganalisis masalah secara berulang-ulang tanpa solusi, berhubungan kuat dengan depresi dan gangguan kecemasan. Dalam studinya, orang yang terus-menerus memikirkan masalah tanpa tindakan cenderung mengalami penurunan suasana hati yang signifikan. Penelitian dalam Journal of Behavioral Decision Making juga menyebutkan bahwa berpikir terlalu lama dan mendalam tentang suatu hal bisa menyebabkan ego depletion, yaitu kondisi di mana seseorang merasa lelah secara mental dan kurang mampu mengontrol dirinya. Dan penelitian dari Harvard Medical School 2019 menunjukkan bahwa aktivitas otak yang terlalu intens secara terus-menerus bisa berhubungan dengan umur yang lebih pendek. Studi ini menemukan bahwa aktivitas saraf yang terlalu aktif dapat mempercepat penuaan. Ada titik di mana berpikir terlalu jauh tidak lagi memberi kejelasan. Yang tersisa hanya kekosongan. Ketika semua nilai dipertanyakan, semua tujuan hidup tampak absurd, dan semua keyakinan hancur, orang bisa sampai pada satu pertanyaan terakhir. Untuk apa hidup ini dilanjutkan? Albert Camus membuka bukunya The Myth of Sisyphus dengan pernyataan langsung. Hanya ada satu masalah filosofis yang sungguh serius, bunuh diri. Artinya, ketika orang benar-benar berpikir sampai ke dasar, pertanyaan paling penting bukan tentang Tuhan, moral atau kebenaran, tapi tentang layak atau tidaknya hidup dijalani. Camus sendiri menolak bunuh diri. Ia menyarankan pemberontakan terhadap absurditas hidup. Tapi fakta bahwa pertanyaan itu muncul dan dijawab secara serius menunjukkan betapa filsafat bisa membawa seseorang ke titik kritis secara mental. Nihilisme adalah posisi ekstrem di mana seseorang percaya bahwa tidak ada makna objektif dalam hidup, tidak ada nilai moral mutlak, tidak ada tujuan, tidak ada arah. Nietzsche memperingatkan bahwa nihilisme akan datang setelah kematian Tuhan, bukan dalam arti literal, tapi sebagai simbol runtuhnya semua nilai lama. Saat seseorang kehilangan pegangan, ia bisa merasa kosong. Dunia tidak lagi punya struktur yang bisa diandalkan. Ini bukan sekadar keraguan intelektual. Ini bisa menjadi ketidakmampuan kita hidup secara normal. Tidak bisa mencintai, tidak bisa percaya, bahkan tidak bisa merasa bahwa sesuatu itu penting. Tokoh-tokoh seperti Otto Weininger, seorang filsuf muda dari Austria, menulis buku Sex and Character yang penuh ide ekstrim dan akhirnya bunuh diri pada usia 23. Banyak yang menyebut ia terlalu dalam terperosok dalam pemikirannya sendiri dan kehilangan koneksi dengan realitas sosial dan emosional. Friedrich Mainlander, seorang pesimis radikal, menulis Philosophy of Redemption yang menyimpulkan bahwa kematian adalah satu-satunya penebusan. Ia juga bunuh diri setelah menyelesaikan bukunya.
Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa filsafat bukan sekadar permainan konsep. Ia bisa menciptakan ruang mental yang gelap dan buntu, terutama bagi mereka yang tidak punya penyeimbang antara pikiran dan kehidupan nyata. Berpikir berbeda sering membuat seseorang dikucilkan, tapi dalam filsafat, beda cara berpikir bisa lebih dari sekadar aneh, bisa dianggap gila. Banyak filsuf hidup di batas antara kejernihan dan kekacauan. Tidak semua gila secara medis, tapi banyak yang kehilangan kemampuan berfungsi seperti orang kebanyakan. Apakah filsafat membuat gila? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Tidak semua orang yang berpikir mendalam akan kehilangan akal. Tapi semakin banyak contoh menunjukkan bahwa berpikir terlalu dalam, terlalu jauh, bisa membuat seseorang terisolasi. Dan isolasi bisa menghancurkan. Filsafat mengajak orang keluar dari zona aman. Ia mengganggu. Ia memaksa untuk mempertanyakan hal-hal yang selama ini dianggap pasti. Dalam kondisi ekstrim, ini bisa menghancurkan identitas, keyakinan, bahkan persepsi terhadap kenyataan. Diogenes hidup di jalanan, tidur di tong, dan menghina orang-orang yang hidup normal. Ia membuang semua norma sosial, hidup seperti binatang, dan tidak segan-segan buang air di depan umum. Ia menyebut dirinya filsuf, dan memang ia dikenal sebagai pendiri aliran sinisisme. Pertanyaannya, apakah ia jenius, atau hanya orang tak waras yang dianggap filsuf karena mampu berbicara soal kebebasan dengan percaya diri? Kasus Diogenes menunjukkan bahwa kadang batas antara kebebasan berpikir dan disfungsi sosial sangat tipis. Di dunia sekarang, orang seperti dia mungkin akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa, bukan dibahas dalam buku filsafat. Jean-Jacques Rousseau punya pengaruh besar dalam dunia politik dan pendidikan, tapi di masa tuanya, ia mengalami paranoia yang berat. Ia percaya bahwa ada konspirasi besar untuk menjatuhkannya. Ia menulis surat-surat yang berisi tuduhan pada rekan-rekannya, merasa diawasi, dan menarik diri dari publik. Ini bukan contoh ekstrim. Banyak pemikir yang perlahan-lahan tertutup dari dunia luar, terlalu dalam berada di dunia pikirannya sendiri. Mereka bukan kehilangan kecerdasan, tapi kehilangan keseimbangan. Ada anggapan bahwa berpikir kritis bisa membuat seseorang lebih tahan terhadap kebodohan, propaganda, dan manipulasi. Mungkin benar, tapi itu tidak berarti filsafat bisa menyelamatkan seseorang dari dirinya sendiri. Kadang, berpikir terlalu dalam justru membuka pintu-pintu yang sulit ditutup kembali. Saat pertanyaan tidak ada jawabannya dan makna tidak kunjung muncul, yang tersisa hanya kekosongan. Di titik itu, kegilaan bukan datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, dibungkus dalam kata-kata rumit dan logika yang berputar di tempat. Banyak orang bilang dunia butuh pemikir bebas. Tapi kenyataannya, dunia sering tidak tahu cara menghadapi mereka. Begitu seseorang bicara terlalu jujur, terlalu dalam, atau terlalu menyimpang dari norma, reaksi pertama bukan dialog, tapi penolakan, bahkan kekerasan. Masyarakat dibangun di atas keteraturan. Agama, hukum, budaya, semua itu menciptakan batas. Siapapun yang melintasi batas dianggap mengganggu. Filsuf, jika jujur terhadap pikirannya, seringkali melintasi semua batas itu sekaligus. Bukan karena mereka sengaja ingin melawan, tapi karena proses berpikir yang kritis dan radikal akan selalu membuat mereka melihat sesuatu yang tidak nyaman. Kebohongan yang dilestarikan, ketidakadilan yang dilegalkan, absurditas yang didewakan. Dan saat mereka mengatakannya dengan lantang, sistem akan merespons dengan sensor, isolasi, penolakan, atau bahkan hukuman. Hannah Arendt, salah satu pemikir politik paling tajam abad ke-20, pernah menulis bahwa kejahatan terbesar bisa dilakukan tanpa kebencian oleh orang-orang biasa yang hanya taat aturan. Saat ia menyampaikan ide itu dalam laporan Eichmann, banyak orang Yahudi mengecamnya. Ia dianggap mengkhianati komunitasnya sendiri. Arendt tidak dihukum oleh penguasa. Ia tidak dibunuh, tapi ia dibungkam lewat pengucilan sosial dan akademik. Pemikirannya tidak dihancurkan, tapi ia dijauhkan dari percakapan. Ini adalah bentuk penolakan yang lebih halus tapi sama efektif, membuat orang cerdas merasa mereka sendirian.
filsuf sering bertindak seperti cermin. Mereka memperlihatkan hal-hal yang orang lain ingin abaikan, dan mayoritas orang tidak ingin melihat dirinya secara jujur. Inilah alasan mengapa orang seperti Socrates, Bruno, atau bahkan pemikir modern tetap dibungkam. Bukan karena mereka salah, tapi karena mereka terlalu tepat. Dan kebenaran yang terlalu terang bisa menyilaukan. Tidak semua filsuf ingin menjadi tokoh besar. Banyak yang hanya ingin berpikir bebas. Tapi di dunia yang tidak nyaman dengan kebebasan, mereka sering dijadikan target. Bukan karena mereka punya senjata, tapi karena mereka punya ide. Dan ide yang tak bisa dikendalikan lebih berbahaya dari peluru. Berpikir dianggap sebagai kebajikan. Tapi seperti hal lain, ada titik di mana berpikir berubah dari alat untuk memahami menjadi beban yang membuat lumpuh. Tidak semua pemikiran menuntun ke pencerahan. Sebagian malah menyeret orang masuk ke jurang yang tidak bisa dipanjat kembali. Berpikir bisa memberi jarak antara seseorang dan tindakannya. Ia menciptakan jeda, dan itu bagus untuk refleksi. Tapi ketika jeda itu menjadi penundaan tanpa akhir, orang mulai kehilangan kemampuan untuk bergerak. Filsafat bisa menumpuk pertanyaan tanpa memberikan jawaban. Dalam proses itu, orang mulai kehilangan kepercayaan pada keputusan apapun. Segala pilihan dianggap cacat, dan akhirnya tak ada yang dipilih. Hidup berhenti bukan karena ada hambatan nyata, tapi karena pikiran tak kunjung selesai meragukan segalanya. Kenyataan tidak bisa dihentikan sementara agar kita bisa berpikir lebih lama. Hidup terus bergerak, dan kadang orang yang berpikir terlalu dalam justru tertinggal. Bukan karena bodoh, tapi karena terus mencoba memahami segala hal sebelum menjalaninya. Padahal, tidak semua hal butuh jawaban logis. Banyak hal dalam hidup yang hanya bisa dihadapi dengan keputusan yang tidak sempurna. Tapi filsafat sering membentuk kebiasaan untuk menunggu kepastian yang tak pernah datang. Ada titik di mana berpikir berubah dari keterbukaan menjadi penolakan. Orang mulai memilih hidup di kepala sendiri, menjauh dari orang lain, menghindari hubungan, dan menolak keterlibatan sosial karena dianggap tidak autentik atau penuh kepalsuan. Mereka mengasingkan diri bukan karena dunia buruk, tapi karena pikiran sudah telanjur membentuk benteng. Di dalamnya, semuanya terasa terkendali. Tapi kendali itu juga menciptakan kesepian. Filsafat bukan musuh hidup, tapi filsafat juga bukan pengganti hidup. Ia bisa jadi alat, bukan tempat tinggal. Ketika seseorang menjadikan pikiran sebagai satu-satunya ruang eksistensial, ia mulai kehilangan keterikatan dengan tubuhnya, dengan dunia nyata, dan dengan orang lain. Hidup tidak hanya terjadi di kepala, ia juga ada di tindakan, relasi, dan pengalaman yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan. Meski berbahaya, filsafat tetap dicari. Ada orang yang merasa hidupnya diselamatkan karena berpikir secara radikal. Tapi penyelamatan itu bukan tanpa biaya. Setiap pemahaman baru sering datang bersamaan dengan sesuatu yang hilang. Kenyamanan, kepastian, atau bahkan hubungan sosial. Orang yang berpikir terlalu jauh jarang kembali menjadi manusia biasa. Setelah kamu tahu bahwa sebagian besar nilai sosial dibentuk secara arbitrer, bahwa banyak kepercayaan diwariskan tanpa dasar, kamu akan sulit lagi berpura-pura. Contoh sederhana, seseorang yang menyadari absurditas eksistensi mungkin tak bisa lagi tertawa di pesta kecil atau merasa terhibur oleh rutinitas harian. Filsafat bisa menyadarkan, tapi sekaligus mencabut ilusi yang dulu membuat hidup terasa ringan. Pencerahan kadang datang dengan perasaan kehilangan yang aneh. Kamu sadar, tapi sekaligus terasing. Kamu paham, tapi tak bisa lagi berbagi pemahaman itu tanpa membuat orang lain risih. Dan di situ, kamu mulai berjalan sendiri. Bukan karena kamu ingin menyendiri, tapi karena orang lain sudah tak lagi bisa menyambut cara pandangmu. Ini bukan superioritas intelektual, ini hanya jurang yang terbentuk diam-diam setelah terlalu banyak waktu di dalam kepala sendiri. Filsafat bisa membebaskan, tapi kebebasan itu sering membuat seseorang berdiri sendirian. Ketika kamu tak lagi percaya pada ide lama, tapi juga belum menemukan sesuatu yang bisa kamu pegang,
kamu akan menggantung di antara dua dunia. Kamus menyebut ini sebagai hidup dalam absurditas. Nietzsche menyebutnya padang gurun setelah Tuhan mati. Kierkegaard menyebutnya keputusasaan. Apapun namanya, ini adalah fase yang harus dilalui oleh mereka yang benar-benar mau berpikir sampai akhir. Dan tidak semua orang bisa melewatinya tanpa luka. Filsafat yang serius bukan tempat berlindung. Ia adalah tempat untuk berkonflik, terutama dengan diri sendiri. Dan seperti semua konflik, ada risiko kalah, ada risiko tersesat. Tapi bagi sebagian orang, tidak berpikir jauh lebih menyakitkan daripada risiko itu. Mereka tetap berpikir, bukan karena ingin bijak, tapi karena mereka tidak bisa diam. Dan dari situ, mereka membayar harga yang hanya bisa dimengerti oleh orang yang pernah melaluinya. Setelah semua risiko, pertanyaan ini muncul dengan sendirinya. Kalau berpikir bisa membuat seseorang tersesat, terasing, bahkan hancur, kenapa masih ada yang mempertahankannya? Kebanyakan orang tidak butuh filsafat untuk hidup. Mereka hanya perlu rutinitas, hubungan sosial, dan sedikit harapan untuk masa depan. Dan itu cukup. Tapi bagi sebagian kecil orang, hidup tanpa pemahaman lebih dalam terasa kosong. Mereka tidak mencari jawaban demi terlihat pintar. Mereka mencarinya karena ketidaktahuan membuat mereka gelisah, bahkan sakit. Filsafat dalam hal ini bukan pilihan, tapi reaksi terhadap dunia yang terasa terlalu dangkal, terlalu penuh kepalsuan. Tidak ada janji kebahagiaan dalam filsafat. Ia tidak menjamin kedamaian, apalagi jawaban mutlak. Yang ditawarkannya hanyalah kejujuran dalam menghadapi keraguan. Dan itu tidak cocok untuk semua orang. Bahkan banyak yang meninggalkannya setelah merasa terlalu terbuka terhadap kekosongan. Tidak semua orang ingin tahu bahwa kehidupan tidak punya makna yang otomatis. Tidak semua orang ingin bertanggung jawab atas kebebasan mereka sendiri. Bagi mereka yang bisa hidup tanpa pertanyaan, tidak ada alasan untuk memaksakan filsafat. Tapi bagi mereka yang terus merasa terganggu oleh absurditas, kebohongan, dan ilusi, filsafat bisa jadi satu-satunya alat bertahan yang tersisa. Ia bukan solusi, tapi mungkin satu-satunya cara untuk tetap berdiri saat semuanya runtuh. Filsafat pada akhirnya bukan tentang menjadi benar, tapi tentang bertahan tanpa kebohongan. Dan bagi sebagian orang, itu cukup untuk disebut layak. Dunia tidak dibangun untuk orang-orang yang terlalu jujur. Itu bukan opini. Itu fakta yang terulang sepanjang sejarah. Orang yang berpikir terlalu dalam sering jadi asing di tempatnya sendiri. Bukan karena mereka lebih tinggi, tapi karena mereka melihat hal-hal yang orang lain tidak mau lihat. Dan ketika mereka bicara, mereka dianggap aneh, bahkan berbahaya. Banyak yang mengira kejujuran adalah kebajikan yang diterima semua orang. Tapi ketika kejujuran menyentuh hal-hal yang menyentuh kenyamanan orang lain, nilainya berubah. Ia tidak lagi dilihat sebagai keberanian, tapi sebagai ancaman. Sokrates mati karena terlalu jujur. Giordano Bruno dibakar karena menolak berdusta. Simone Weil ditinggalkan karena pikirannya terlalu ekstrem. Mereka bukan mencari konflik, mereka hanya menolak diam. Sistem sosial bekerja dengan asumsi yang tidak selalu benar, tapi asumsi itu dipertahankan karena membuat semuanya terlihat stabil. Ketika ada orang yang mempertanyakan fondasi-fondasi itu, reaksi alaminya adalah pertahanan. Dan semakin tajam pertanyaan seseorang, semakin keras dunia akan mencoba membuatnya diam. Filsafat bukan tentang membuktikan bahwa kita lebih tahu, bukan tentang jadi lebih unggul. Filsafat, kalau dijalani dengan jujur, adalah cara bertahan dalam dunia yang tidak punya jawaban pasti. Sebuah cara untuk tetap waras, meski tahu bahwa segalanya bisa runtuh kapan saja. Dan mereka yang memilih jalan ini tahu bahwa tidak ada medali di akhir perjalanan. Tidak ada panggung, tidak ada sorak-sorai, mungkin hanya kesunyian. Dan satu hal, mereka tidak berdusta pada diri sendiri. Setelah semua luka, pertanyaan, dan keheningan, filsafat tetap berdiri. Bukan sebagai dewa, bukan sebagai solusi akhir, tapi sebagai satu-satunya medan di mana manusia bisa berani melihat dirinya apa adanya, tanpa topeng, tanpa dogma, tanpa harapan palsu.
Filsafat itu kejam, ya. Tapi ia juga adil. Ia tidak menjanjikan apa-apa, dan justru karena itu, ia membebaskan. Ia membiarkan kita berpikir, gagal, ragu, dan tetap hidup dalam semua itu tanpa dipaksa percaya pada kebohongan. Filsafat membuat orang kesepian, tapi juga memberi bahasa untuk memahami kesepian itu. Ia tidak menghilangkan absurditas hidup, tapi membuat absurditas itu bisa ditatap tanpa panik. Dan kadang, itu cukup untuk menyelamatkan seseorang dari kehampaan. Di dunia yang penuh kebisingan palsu, filsafat mungkin satu-satunya suara yang masih mau bilang, "Kamu tidak gila, kamu hanya berpikir." Dan bagi sebagian dari kita, itu adalah satu-satunya pengakuan yang dibutuhkan untuk terus hidup.